warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Desi Noryani dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar? Semangat anak-anak Ibu. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi medan listrik. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah paham tentang apa itu medan listrik? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang beda potensial listrik dan energi listrik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian beda potensial listrik. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan energi listrik. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan antara beda potensial listrik, muatan beda listrik, potensial dan energi listrik. Yang terakhir, siswa mampu menghitung besar beda potensial listrik dan energi listrik. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pembelajaran kita pada hari ini lebih bermakna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih memahami materi apa itu beda potensial listrik, mari kita simak video bab listrik statis, subbab beda potensial listrik dan energi listrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Terjadinya petir itu karena lompatan elektron-elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Nah, muatan berpindah karena adanya beda potensial listrik. Energi potensial listrik atau dilambangkan dengan W besar. Energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan-muatan listrik dari titik yang satu ke titik yang lain. Nah, simbolnya itu adalah W besar. Satuannya dalam SI itu Joule. Kalau ingin dijadikan kilojoule juga bisa ya, kilojoule. Ini biasanya dibagi 1000. Kemudian persamaannya adalah W sama dengan F kali R, ya. Di mana W sama dengan F itu adalah penjabaran dari K Q1 kali Q2 per R pangkat 2 dibagi dengan dikali dengan R. Oke, di sini ada R-nya 2 ya. Berarti ini sisa R1, maka W sama dengan K Q1 kali Q2 per R saja untuk persamaan yang kita pakai. Selanjutnya, nanti kalian akan paham ketika ada contoh soal. Yang berikut adalah beda potensial listrik atau dilambangkan dengan pi besar, ya. Potensial listrik adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan. Nah, itu adalah potensial listrik, disimbolkan dengan V. Satuannya dalam SI adalah volt. Ya. Persamaannya adalah V sama dengan W dibagi Q, di mana satuannya itu adalah untuk W tadi Joule karena energi, Q ini muatan itu kolom sehingga satuannya volt ya. Kemudian V sama dengan kita masukkan W tadi. W tadi rumusnya W per Q. Kenapa kok bisa seperti W tadi kan rumusnya K kali Q1 kali Q2 per R dibagi Q.
Nah, di sini kan ada Ki, kita coret 1. Maka hasilnya K kali Q1 per R. Q1 anggap saja Q. Nah, ini rumus yang boleh kita gunakan untuk mencari beda potensial yang satuannya volt. Kemudian, selain itu rumus V juga bisa kita gunakan W kali Q. Atau ingin mencari Q-nya, maka Q sama dengan W bagi V. Ingin mencari W ya, W sama dengan V kali Q, di mana nih W kalau kesini nyebrang berarti dikali. Untuk lebih mudahnya pakai segitiga. Nah, segitiga, jadi kalau untuk mencari V biasanya begini, W V Q W ini. Untuk mencari V kita tutup V-nya, berarti W bagi Q. Ingin mencari W, V kali Q, tutup W-nya ya. Ingin mencari Q, tutup Q-nya, W bagi V. Nah, ini untuk memudah, namanya segitiga. Nah, rumus-rumus yang dipakai selain yang ibu kurung ini ya, itu adalah rumus-rumus untuk mencari beda potensial tergantung soal yang nanti kita kerjakan. Nah, biasanya selain rumus itu yang dipakai adalah Q V akhir atau V2 dikurang V awal. Nah, ini jadi Q-nya muatannya berapa? Ketika di soal disebutkan pertama berarti itu V awal. Voltnya ada satuan voltnya, berarti itu V awal. Oke, kita lihat lagi ya. Selanjutnya, jadi persamaan yang dipakai ada beberapa yang dipakai tadi ya. Selain yang ibu tuliskan tadi, ada juga V sama dengan K Q per R. Ini dipakai juga, boleh kamu tambahkan. Di mana W itu adalah energi potensial listrik yang satuannya joule, kemudian Q itu adalah muatan listrik yang satuannya coulomb atau C. Nah, delta V itu perubahan potensial listrik, ya tadi rumusnya V akhir dikurang V awal. Biasanya V akhir ini lebih besar daripada V awal. Kita lanjut. Contoh soal untuk yang beda potensial. Yang pertama, penghantar menyerap energi sebesar 54 joule untuk memindahkan muatan listrik sebesar 0,002 coulomb. Berapakah beda potensial yang digunakan rangkaian? Berapakah ya? Berarti yang kita cari adalah V-nya. Berarti diketahui D1. Yang pertama ini berarti energi W. Ingat, energi W 54 joule. Kemudian muatan itu Q ya 0,002 coulomb. Yang ditanya adalah V. Ini sangat mudah. Kita gunakan rumus V sama dengan W bagi Q. W-nya masukkan 54, Q-nya 0,002. Cara mudah ibu, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, berarti tambah nolnya di atas 3. Hilang koma yang di bawah, berarti dibagi langsung 2. 54 bagi 2, 27. 27.000, tinggal nol yang di belakang mengikuti volt. Selesai. Atau kalau ingin dijadikan cara lain, ini bisa kita rubah menjadi 2 kali 10. Ini ada berapa angka di belakang koma? 3, berarti negatif 3. Masih coulomb, hanya kita rubah dalam bentuk pangkat. Nah, tinggal kita masukkan. Ini cara lainnya. Cara lainnya V bagi Q. W-nya 54
contohnya kita pakai yang 2 kali 10 min 3. 54 bagi 2, 27 kali 10 min 3 ketika naik ke atas berarti positif kali 10 pangkat 3. Berarti 27 kali 1000 karena 10 pangkat 3 adalah 1000. Jadi 27.000 volt. Sama saja. Tinggal kalian pilih yang mana yang lebih mudah. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Semoga paham ya. Contoh soal energi listrik yang kedua adalah berapa besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 80 coulomb dari titik yang potensialnya 60 volt ke titik yang potensialnya 210 volt. Berarti dari soal itu diketahui adalah muatannya Q 80 coulomb. Kemudian V awal. Mau boleh ditulis V1 boleh 60 volt. V akhir 210 volt. Maka yang ditanyakan adalah W. Kita gunakan rumus W yang tadi Q kali V akhir dikurang V awal. Kayaknya ini kamu mudah saja memahaminya. Kemudian masukkan Q-nya 80, V akhirnya berapa? 210 dikurang 60. 80, 210 kurang 60 dapat 150. Ketika mengalihkan kamu nggak usah 80 ke nanti gini aja, 15 kali 8 berapa? 15 kali 8 dapatnya 120 ya. Nah, 120 tambah nolnya 2 di belakang. Satuannya joule atau mau J saja, J besar boleh. Nah, ketika kita jadikan kilojoule berarti W ini W sama dengan 12.000 joule dibagi 1000. Nah, ini coret berarti 12 kilojoule. Ini dalam satuan kilojoule. Jadi jangan aneh nanti ketika di soal ada satuannya kilojoule. Misalnya 6,5 kilojoule. Kamu tinggal mengalihkan dengan 1000 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Contoh soal energi listrik lagi, tetapi yang berlainan. Kita disuruh mencari V-nya, beda potensialnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah muatan listrik 50 coulomb yang berada pada titik yang potensialnya 100 volt hendak dipindahkan pada suatu titik yang potensialnya tertentu. Ternyata untuk keperluan tersebut diperlukan energi sebesar 7,5 kilojoule kJ. Tentukan beda potensial titik yang dimaksud. Berarti dari soal diketahui Q-nya 50 coulomb. Kemudian titik awal, berarti kan ini titik awal, titik potensialnya 100 volt. Kemudian W-nya 7,5 kilojoule. Ketika kita jadikan joule, maka 7,5 kali 1000 kata ibu tadi ya. Jadinya 7.500 joule. Yang ditanya itu adalah V2-nya. Maka jawab, kita gunakan rumus W tetap Q V akhir ya dikurang V awal. V akhir dikurang V awal. Boleh kamu pakai V awal atau V akhir. V2 sama V akhir ya. Masukkan nilainya. Tadi W-nya 7.500. Q-nya 50. V2 yang kita cari V1-nya 100. Oke, kita masukkan lagi 7.500, kita kalikan 50 kali V2, 50 V2 dikurang 50 kali 100 jadinya 5.000. Oke, lanjut. W sama dengan tadi,
Di sini berarti karena ini ya, kita pindah ke sebelah kiri, berarti dari minus jadi plus. 7.500 ditambah 5.000 sama dengan 50 V2. 7.500 tambah 12.000 berarti tambah 5.000 dapatnya 12.500 sama dengan 50 V2. Maka V2 12.500 bagi 50. Coret-coret. V2 1250 bagi 5 dapatnya 250 volt. Oke. Kita lanjut soal berikut. Latihan soal, masih soal yang terakhir latihannya. Oke, tentukan besar potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 25 cm dari muatan listrik 25 kolom. Ini sangat mudah ya. Diketahui yang pertama R-nya 25 cm. Ingat R harus dalam bentuk meter. 25 bagi 100 dapatnya 25 kali 10 min 2 meter. Kemudian Q-nya 25 kolom. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanya adalah beda potensial P-nya. Maka jawab ya. Jawab P sama dengan K Q per R. Kita gunakan rumus yang ini tadi. Maka V-nya sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 25 dibagi R-nya 25 kali 10 pangkat negatif 2. Ada yang dapat kita saudara? Ada dong. Ini dengan ini berarti 1, ini 1. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 ya, bagi 1 ya 1 ya. Nah, yang ini 10 minus 2 naik ke atas berarti jadi positif karena dia naik. Berarti dikali 10 pangkat 2. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2. Kalau perpangkatan berarti ini dijumlah berarti 9 kali 10 9 tambah 2 dapatnya 11. Hasilnya ini volt. Selesai. Semoga kalian bisa memahami. Nah, anak-anak ibu gimana? Sudah ngerti apa itu beda potensial listrik dan apa itu energi listrik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan lagi bahwa nanti akan ada tugas di kelas grup WhatsApp IPA pada kelas kalian masing-masing. Dicek ya. Dan Ibu tidak lupa juga untuk selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan. Dimanapun kalian berada, hindari kerumunan, hindari hal-hal yang membuat kalian selalu berdekatan. Artinya apa? Jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau tidak menemukan air, gunakan hand sanitizer yang dibawa setiap saat. Kemudian jangan lupa kalian harus menggunakan masker. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.